Ya, oke. Baik. Berarti Ustaz Dedi angka terakhir ya, 23. Siap? Setengah beliau. Oke, 2,5. Oke, baik. Kita mulai. Ya, jadi Anda ulangi lagi angka ganjil itu yes, angka genap no, ya. Kalau saya tunjuk angka 5 berarti 5 yes. Nah, tunjuk ke angka berikutnya. Misalnya contohnya 10 no gitu. Paham? Yes. Oke. Baik, kita mulai. Oke, Mr. Rizal 24. Ya. Mr. Rizal 24 gitu. Langsung ngomong Rizal. No. Oke, baik. 7. Yes. 9. Apa sih? Nunjuk. Enggak, langsung angkanya aja gitu biar 9. Oke. Oke, ya. Oke, kita ulang lagi ya. Sekali lagi ya, ganjil yes, genap no ya. 11. Yes. Langsung tunjuk. Oh, langsung tunjuk. Silakan. 21. Yes. 1. Yes. 2. 1. Itu siapa? No. Oh. No. No, 7. Yes. 11. Lagi. Oke, kita tentukan bahasa Indo aja ya, biar fokus ya. Oke, sekali lagi ganjil yes, genap no, gitu. Insyaallah semoga lebih ya ini kita pakai speed yang lebih tinggi lagi ya. Oke. 6. No. 6. 6. 12. 6. Yes or no? No. Oke, 12. Yes, 11. 12 yes. No. Yes, 7. Yes. 2. Kan enggak pernah fokus. Oke lah. Oke, ini efek nggak cair ini. Oke, itu. Oke. Ya, mungkin efek nggak cair-cair ya. Oke, baiklah kita akan bahas ya tips bagaimana tips ya mengubah kelas pasif jadi aktif. Nah, insya Allah pembahasan kita hari ini berkaitan tentang tips mengubah kelas pasif menjadi aktif. Sebenarnya materi ini cocok untuk Mr. Firman ini. Masya Allah kelasnya, ya aktif banget. Yes no ya kan? Nah, terinspirasi dari kemarin. Yes no gitu. Oke, taib. Nah, di seri session ini insya Allah pembahasan kita, dari tujuan pembahasan kita itu adalah guru memahami akar masalah. Kenapa sih kelas kita itu pasif gitu ya. Nih, yang pertama insya Allah dalam kurun waktu 11 atau 15 menit dari pembukaan kita akan membahas ini semuanya dengan tujuan ya rekan-rekan semua memahami akar masalah. Apa sih penyebabnya? Ya kenapa kelas kita itu pasif? Kemudian yang kedua, guru tidak menyalahkan siswa semata. Jadi sebenarnya kelas pasif itu bukan faktor dari siswa saja, tapi ada faktor yang lain gitu. Apa saja? Insya Allah faktornya kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, guru terdorong melakukan perubahan strategi mengajar. Ya, dengan pembahasan ini semoga kita terdorong ya termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita. Ya, baik itu ya dari metode pembelajarannya, pendekatan yang lebih efektif, seperti agar esensi belajar itu didapatkan oleh siswa. Nah, kemudian, coba siapa di sini yang pernah merasakan sunyinya kelas ketika proses pembelajaran? Ada? Ada. Apalagi pakai laptop ya? Wah, sunyi banget ya. Fokus semuanya. Nggak tahu sunyinya kenapa. Fokusnya ngapain gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini kenapa nih? Nah, kayak kelas pasif bukan berarti ya karena faktor siswa yang malas, tidak. Jadi banyak faktor yang ya melatar belakangi kenapa kelas kita itu pasif, ya mungkin ya karena strategi kita belum menyentuh cara belajar mereka seperti itu. Oke, kemudian apa sih kelas pasif? Ada yang tahu? Inilah maksud. Oh, Masya Allah. Mungkin Mr. Firman kira-kira apa kelas pasif? Nah, ini kebalikannya kalau Mr. Firman ini. Masya Allah. Ya. Kelas pasif itu apa sih sebenarnya? Masya Allah. Ini
berapa tahun yang lalu nih ya, sekarang anaknya udah kelas 9 gitu. Masya Allah. Waduh, nggak fokus nih. Gimana, Mister Firman? Kira-kira kelas pasif itu seperti apa sih sebenarnya? Apa sih definisi dari kelas pasif itu? Siswa ketika kita masuk ya diam aja gitu. Diam aja, Kurang aktif. kurang aktif, Masya Allah. Ya, Salafi gimana Salafi? Kelas pasif itu apa sih sebenarnya? Kelas pasif Ya, ya kelasnya nggak aktif. nggak aktif ya. Oke. Nah, nggak aktif. Kelas Heeh. kurang apa ya namanya, kurang hidup. Nggak hidup ya kelasnya ya. Ya. Baik, kelas pasif ya teman-teman semuanya, di mana nuansa kelas atau proses pembelajarannya itu hanya berfokus kepada ya student ya, atau istilah kerennya apa? Student. Bukan dong, nggak fokus ini. Iya, teacher center seperti itu. Namun sebenarnya nggak semua ini ya pembelajaran ya, karena di zaman dahulu ini ya metode pembelajarannya seperti itu gitu. Apalagi belajar agama. Dan sampai sekarang juga seperti itu gitu. Yang saya ketahui ya, kalau mungkin teman-teman semuanya pergi ke pondok-pondok, memang anak siswanya itu memilih untuk memang berkeinginan kuat gitu, dengan niat yang kuat untuk belajar agama gitu. Memang seperti itu gitu. Ya, seperti itu gitu. Talaki, model talaki. Contoh misalnya di Masjid Nabawi yang pernah ke sana ya kan. Ya, seperti itu. Memang seperti itu dia, pembelajarannya seperti itu. Namun terkadang ada juga sekolah-sekolah atau ya sistem belajarnya itu memang nggak bisa kita terapkan yang seperti itu gitu. Maka kita harus menyesuaikan dengan audiensnya, peserta didiknya. Kita harus menyesuaikan. Nggak semua kita harus berlakukan sama, tidak gitu. Maka kita di sini dituntut untuk lebih bervariasi lagi gitu model pembelajarannya. Nah, siswa jarang bertanya. Ini salah satu ciri ya, ciri kelas itu yang pasif. Siswa jarang bertanya. Mungkin karena beberapa faktor gitu. Kenapa siswa itu jarang bertanya? Ya, apa salah satunya mungkin? Kenapa jarang bertanya? Malu, benar. Takut, nggak pede. Nah, kurang fokus gitu ya. Gurunya nggak cair. Nggak cair lagi ya. Oke. Tegang, kaku ya, menonton ya. Siswa enggan menjawab. Nah, ketika guru melontarkan sebuah pertanyaan gitu, nah ini enggan menjawab, tidak ada umpan balik dari siswanya, seperti itu. Kemudian diskusi tidak hidup, ya, diskusi tidak hidup. Kemudian hanya 2-3 siswa yang aktif, ya ini setiap kelas pasti ada, ya 2-3 siswa yang aktif, dan itu aja biasanya yang bertanya gitu dan menjawab. Dan yang terakhir sebagian besar siswa hanya menjadi pendengar saja. Nah, teman-teman semuanya, dari ciri-ciri ini ya, maka seorang guru harus dituntut bagaimana mencairkan suasana ke kelas, seperti itu. Ya, kemudian penyebab utama. Nah, ini penyebab utama. Jadi itu hanya ciri-ciri saja dan hanya fokus kepada siswa. Tapi sebenarnya faktor yang paling dominan yaitu ini tadi ada 10 penyebab yang saya ringkas. Sebenarnya masih banyak gitu, tapi saya ringkas. Ya, pertama metode pembelajaran yang monoton. Itu aja gitu. Ceramah gitu, atau yang lain, akhirnya bosan siswanya. Harus dimix lah, divariasi lah metode pembelajarannya, karena banyak ya metode pembelajarannya seperti itu. Ya, terlalu sering ceramah, tapi ini menyesuaikan juga ya audiensnya, siswanya seperti apa gitu metode ceramah. Karena kalau dulu itu lebih efektif. Ya, contoh misalnya Imam Bukhari saja ketika belajar berguru kepada Imam Malik, ya itu Imam Bukhari itu ya Imam Malik atau ana lupa gitu. Ada seorang ulama gitu belajar ketika gurunya Imam Malik ya berguru kepada Imam Malik. Ya Imam Bukhari itu mencatat dengan tangannya gitu, karena tidak ada fasilitas yang mendukung, tidak ada buku dan lain sebagainya, hanya mencatat di tangannya gitu. Jadi seakan-akan dilihat oleh gurunya itu main-main gitu. Karena akhirnya dites sama gurunya. Ya, dites ternyata semuanya udah hafal gitu. Hanya mencatat di tangannya saja gitu. Ya, kemudian next yang kedua, siswa takut salah gitu. Mungkin ini trauma karena ketika siswa tersebut menjawab salah, akhirnya diejek sama teman-temannya. Dan ini menjadi trauma, akhirnya kemudian dia enggan lagi untuk menjawab pertanyaan dari guru atau nggak aktif lagi dalam pembelajaran. Seperti itu.
Ya, ada nggak di kelas di IDN yang trauma sampai seperti ini? Nah, nggak ada ya Kak Dede ya? Ada ya? Ada ya, diajakin, terus dibully seperti itu. Maka sebagai seorang guru kita harus ya tadi gitu ya, memberikan edukasi kepada siswa. Jawaban benar atau salah itu belakangan, yang penting dia mau ya menjawab gitu. Kemudian yang ketiga, materi tidak terasa relevan. Nah, tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa tersebut gitu. Nah, ini penting ya. Materi apapun insya Allah bisa kita kaitkan ya dengan kehidupan nyata kita. Ya, contoh misalnya agama, kita kaitkan lah ya. Misalnya materi sholat, kita kaitkan dengan ya aktivitas kita ketika kita sholat, karena sholat itu memberikan efek yang positif gitu. Contoh misalnya, terus mungkin IT bisa gitu, ya kan, belajar IoT apa, merit system seperti itu, insya Allah bisa. Kemudian yang keempat, dominan guru terlalu besar. Nah ini teacher center ya, guru lebih dominan ya dalam mentransfer ilmu sebenarnya ya, untuk zaman sekarang itu ke istilah apa, student center ya, biar ke fokus ke siswanya, guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Kemudian yang kelima, minim interaksi dua arah. Nah, hanya satu arah, hanya guru saja yang memberikan informasi atau memberikan delivery knowledge ya, seperti itu. Nah, siswa hanya mendengarkan saja ya. Siswa hanya, mungkin teman-teman semuanya pernah merasakan ya ketika dulu SD, SMP atau lain sebagainya, mungkin ada guru yang kayak hari ini, anak-anak hari ini kita buka bukunya halaman sekian, dibaca atau diringkas, kemudian jawab pertanyaannya gitu. Seperti itu. Mungkin ada ya, pernah ya? Iya, saya juga dulu pernah seperti itu. Ya, gurunya duduk saja, ya kita ngerjakan gitu, meringkas, mencatat sampai berapa halaman full gitu. Ya. Oke, jadi metode tersebut ya kurang efektif ya kalau diterapkan. Kemudian yang keenam, lingkungan kelas yang tidak aman. Tadi karena ada budaya yang toksik misalnya, seperti itu. Maka ini harus kita berantas yang seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketujuh, perbedaan gaya belajar tak terfasilitasi. Nah, mungkin kita sudah pernah ya mengadakan seminar gitu. Ya, gaya belajar siswa itu kan banyak, bervariasi. Ada yang kinestetik, audio visual, atau audio visual gitu. Maka kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ya. Kalau tidak terfasilitasi, maka tadi gitu, khawatirnya esensi belajar itu nggak dapat gitu, karena mereka nggak sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Yang harusnya visual ini diberikan apa, audio seperti itu, ada sebaliknya. Kelelahan dan beban belajar tinggi ya, ini mungkin salah satu faktor utama juga ya, walaupun yang anak tersebut aktif gitu, tapi kalau mendapatkan beban ya, tugas yang berat gitu, atau tekanan batin atau mental dan lain sebagainya dari luar, dari faktor luar misalnya contohnya, ya ini akan menyebabkan siswa tersebut tetap nggak akan bisa aktif di kelas gitu. Banyaknya atau ada cash lah di luar gitu, di asrama dan lain sebagainya, tetap walaupun seaktif apapun siswa tersebut pasti dia akan diam ya, nggak akan. Nah, maka kita harus mencarikan suasana. Oke, yang kesembilan, kurang tantangan dan apresiasi. Nah, ini tantangannya kurang dalam pembelajaran dan apresiasi. Namun kebanyakan apresiasi, khawatirnya ini akan jadi kebiasaan dan nggak akan wow lagi gitu, nggak akan istimewa lagi gitu. Kalau kebanyakan apa, apresiasi, reward dan lain sebagainya, khawatirnya nggak akan jadi hal yang istimewa bagi siswa gitu. Karena dalam Al-Quran itu Allah juga ada reward, ada punishment gitu, harus balance ya. Kalau sisa melakukan suatu kegiatan atau mendapatkan satu hal yang positif gitu, yang baik ya, ada rewardnya, sama gitu. Gitu juga Allah, metode Allah dan Rasul gitu seperti itu, ada reward, ada punishment ya. Kemudian yang ke-10, relasi guru dan siswa kurang hangat ya. Ini tadi hubungan antara guru dan siswa ini apa, ada ya nggak baik gitu ya. Akhirnya apa ya, interaksi dua orang nggak akan berjalan gitu. Misalnya guru nggak suka, siswa nggak suka sama gurunya ya, seperti itu. Oke. Next, nah, Masya Allah, waktu refleksi guru. Nah, jadi teman-teman semuanya butuh yang namanya refleksi, atau istilah ininya, agamanya, istilah ininya muhasabah ya. Ya, bermuhasabah diri lah ya. Masya Allah. Ya. Nih, Masya Allah, capsnya kita waktu masih langsing ya. Masya Allah. Nanti belakang siapa? Belakang habis. Mana belakang habis? Habisnya mana?
Sarafif. Biar banyak. Oh, Sarafif. Ya, oke. Nah, dari penyebab kelas pasif di atas tadi, mana yang paling sering terjadi mungkin? Ya, di kelas saya, ya. Di kelas kita semuanya. Ya, silakan jawab sendiri, kemudian diperbaikilah untuk lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, hal apa yang selama ini mungkin saya lakukan tanpa sadar gitu. Ya, dari 10 penyebab tersebut apa yang kita lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, perubahan kecil apa yang bisa saya mulai di minggu ini atau sampai ke depannya. Ini kenapa seperti ini? Kayaknya kabelnya. Oke. Kemudian, nah, pesan dan kunci aksi ya. Ini ya mungkin lebih ke muhasabah diri juga gitu. Kelas pasif bukan aib guru, tapi tanda bahwa kita perlu menyesuaikan strategi. Kemudian si selanjutnya tanyakan ke diri sendiri ya, diri kita, buat satu hal kecil yang akan kita ubah untuk mulai besok. Nah, ini dari masalahnya metode monoton ya, cari variasi metode yang lain biar di mix juga bisa. Takut salah, maka cari budaya aman. Sebagai seorang guru kita harus berikan edukasi bahwasanya benar salah itu urusan belaka, yang penting dia aktif ya. Kemudian tidak relevan, kontekstualisasi. Kemudian dominasi guru harus ada yang namanya diskusi kelompok gitu, biar lebih cair suasananya, tidak satu arah saja gitu, dan minim interaksi, pertanyaan terbuka seperti itu. Dah, syukran, barakallahu fikum. Perubahan dimulai dari sendiri. Mari bersama menciptakan kelas yang aktif dan hidup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, next ya. Apa?